Ini salah satu dapur MBG yang ada di wilayah Aceh Tengah yang konon menghadirkan menu-menu kreatif lah katakan, bahkan juga dalam pengantaran MBG ke sekolah-sekolah juga cukup menarik nih. Ada bahkan beberapa waktu lalu sempat ya bisa dibilang kalau menurut Nur viral ya, karena mereka berani menggunakan kostum-kostum tokoh-tokoh kartun atau film atau anime dan sebagainya, seperti salah satunya itu tokoh Power Rangers gitu ya. Ya kita tidak hanya sekedar kreativitas mereka dalam mengantarkan MBG ke sekolah-sekolah, tapi juga bagaimana mereka bekerja sama, berkolaborasi dengan petani, UMKM daerah, sehingga menu yang disajikan dalam pemilihan menu ya MBG itu dinanti-nanti lah setidaknya oleh para pelajar di sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan SPPG Nunang Antara ini. Dan untuk pagi ini dialog MBG Nur sudah bersama narasumber kita, ada Bang Ilham Gemasih SKM. Assalamualaikum Bang Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Nur. Pagi juga. Gimana kabar Bang Ilham? Alhamdulillah, kabarnya baik. Alhamdulillah. Ya baik, Bang Ilham ini mendengar merupakan Kepala SPPG Nunang Antara, masih muda. Oke, dan untuk pendengar dialog MBG ini juga turut disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel, dan yang pasti pendengar juga bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Oke, untuk yang ingin gabung komen bisa di live komen live streaming YouTube ya RRI Takengon Channel, atau yang mau tanya-tanya bisa di pesan WhatsApp 085270825272. Pendengar, kita angkat tema lezat bergizi dan penuh ceria, kreativitas dapur MBG Nunang Antara. Bang Ilham, ini bisa disampaikan nih awal mula terbentuknya dapur MBG Nunang Antara sejak kapan? Sebelumnya awal mula terbentuknya dapur MBG itu ini awal mula launching apa bagaimana Mbak? Boleh awal mula launching sampai dengan pertama kali mengantarkan gitu. Kalau launchingnya itu kita di SPPG Nunang Antara 19 Agustus 2025. Dan sebelumnya itu mitra di SPPG ini dia ada pihak yayasan dan mitra. Dan sebelumnya mitra mengajukan titik dulu. Terlebih dahulu mengajukan titik, setelah di-ACC oleh BGN. Nah, baru ada proses pembangunan. Dan setelah proses pembangunan itu barulah ada tahap survei. Tahap survei oleh Korwil, koordinator wilayah, tentang kelayakan SPPG itu berjalan atau tidaknya. Dan akhirnya layak ya Bang ya. Akhirnya setelah di bulan Agustus 2025 itu saya sendiri yang 100% kan SPPG tersebut bisa berjalan. Alhamdulillah. Oke, kalau dari MBG Nunang Antara ini sendiri nih dalam perjalanannya ya beberapa bulan ke belakang sejak awal, ada nggak nilai apa yang ingin dibawa nih melalui dapur ini? Kalau nilai-nilai itu kami memiliki nilai tersendiri. Nilai-nilai seperti kepuasan penerima manfaat, apa segala macam, menerapkan SOP di dapur tersebut, itu nilai-nilai penting lah untuk kami. Jadi intinya nggak hanya sekedar menyajikan makanan MBG, tapi bagaimana yang menerima juga puas gitu ya, senang ya. Dan kalau berbicara tentang keterlibatan tim dapur sejauh ini bagaimana pembagian perannya Bang? Kalau keterlibatan tim dapur, alhamdulillah di SPPG Nunang Antara ya, kami memang menjalankan sistem kekeluargaan bisa dibilang Kak. Apalagi saya selaku kepala di situ bersama dengan mitra, dengan Kak Disa dan
termasuk ke pelayasan Kak Disat juga dan Bang Alpi. Oke. Untuk tim-tim masak-masak Tim-tim itu masak. banyak juga ya? Banyak Kak, dan ya terhadap semua relawan lah. Kami itu menerapkan sistem kekeluargaan dalam pekerjaan tersebut. Oke. Ada yang buat spesial Bang atau yang membedakan di dapur Nunang Antara dengan dapur lainnya? Sebelumnya kalau boleh dibilang nggak ada yang membedakan Kak. Dapur Nunang dengan yang lain memiliki tujuan dan tugas yang sama diberikan negara. Oke, tapi kan istilahnya sampai berani pakai kostum dan sebagainya, ini kan ada perbedaan. MBG lain sama nggak ya dapur lainnya? Ada beberapa. Ada juga Ada ternyata. Oke, siap. Jadi menarik ya pendengar, nggak hanya sekedar memasak, menyajikan MBG, tapi bagaimana tim dari SPPG Nunang Antara Dapur MBG ini menjalin kekeluargaan yang luar biasa antar tim, yayasan, mitra dan sebagainya. Kalau berbicara tentang pemilihan menu lah katakan, atau menentukan menu MBG setiap hari, ini prosesnya gimana? Sebelumnya kalau soal menu itu tugas ahli gizi, ada kami memiliki ahli gizi. Dan kalau menu yang dipilih itu tergantung dari requestan ada. Dari requestan adik-adik kita di sekolah. Terus ya ahli gizi ada putar otak juga harus. Iya. Harus putar otak untuk memenuhi tersebut. Dan soal menu itu ahli gizi untuk menu periode depan ini dia udah ngebuat di minggu ini. Dia Untuk membuat minggu depan? Dia membuat menu itu untuk 10 hari ke depan. Oke. Itu berdasarkan list request yang di TikTok gitu atau apa gitu, akun MBG Nunang gitu ya? Tetap di list gitu diterima? Ada yang menurut requestan dan ada juga ya ahli gizi memang menerapkan keterampilannya. Keterampilan tersebut. Oke, kalau standar gizi tertentu terkait dengan acuan lah, menjadi acuan tersendiri, apakah ada standar gizi tertentu yang menjadi acuan tersendiri dalam penyusunan menu, Bang? Ya, angka kecukupan gizi. Standar gizi yang diberikan oleh ahli gizi kami mencakup pada AKG, angka kecukupan gizi, angka kecukupan gizi dari Kemenkes. Jadi kami benar-benar berpatok pada dasar tersebut. Oke, jadi memang benar-benar apa yang diharapkan terkait dengan hadirnya MBG oleh Presiden ini memang harus terwujud ya. Jadi nggak asal-asal milih menu khususnya ya Bang ya. Jadi gizi di situ, rasa di situ, kreativitas menunya tetap harus menjadi prioritas lah setidaknya. Inspirasinya biasanya dapatnya dari pemilihan menu? Pemilihan menu. Inspirasi ahli gizi Kak. Ahli gizi yang memang ini ya. harus menerapkan keterampilan betul-betul 100%-nya lah. Terus menunjukkan skill tersebut. kan masaknya dalam porsi besar ya Bang ya. Ini gimana dalam menjaga konsistensi rasa biar tetap enak lah bisa dibilang gitu. Jadi setiap SPPG itu memiliki kepala masak chef gitulah. Chef. Jadi chef tersebut yang menentukan kalau menunya ayam nih. Ini dia menentukan anggotanya itu masuk jam berapa malam. Oke. Contoh jam 11 malam nih. Kalau menu ayam jam 11 malam. Dan kalau untuk soal rasa itu bumbunya memang chef yang menentukan. Ahli gizi menentukan menu, menunjukkan daftar menu untuk besok ini segala macam. Lalu chef tersebut mendata bumbunya sekian apa segala macamnya itu udah dari chef. Jadi tergantung apa yang dimasak, kemudian komunikasi kembali dengan tim-tim. Kalau masaknya simple ya bisa agak lebih simple waktunya ya Bang ya. Masaknya kalau kayak mimian gitu mereka memulai jam 3 ya. Jam 3. Itu nggak tidur ya berarti timnya ya. Jadi kelelawar gitu lah. Astagfirullah demi menu yang dihadirkan ya. Demi Semangat ya. Puasan penerima manfaat kita juga. Benar. Ada menu khas nggak Bang nih atau menu andalan lah dari dapur MBG Nunang Antara yang ditunggu-tunggu nih?
Kalau menu yang ditunggu-tunggu itu kebanyakannya kayak chicken katsu. Yang banyak requestan itu chicken katsu. Apalagi kami memiliki ada penerima manfaat kami pesantren. Oke. Pesantren. Jadi mereka itu menulis surat itu di ompreng. Oh. Kak, abang kalau boleh untuk pesantren makamam lah gitu. Jangan ikannya densis sama gembung. Iya. Karena kami sehari-harinya makan ikan gitu. Oh. Saya kalau boleh ayam apa segala macam. Dan kami SPPG Nunang dari awal launching itu 19 Agustus baru sekali menggunakan ikan tuna. Selebihnya kalau ikan itu ikan dori. Densis apa nggak pernah masuk. Jadi ikan dori kayak bisa digoreng pakai tepung gitu ya bang jadinya ya, benar-benar. Dori katsu. Ala hotel jadinya ya. Karena pernah waktu pertama kali menggunakan ikan itu, kan tim driver itu dari sekolah ngebawa kembali ompreng. Jadi begitu tim ompreng masuk, tim pencuci ompreng, CEO itu lalai kan, cuci lap ompreng. Jadi menunya itu banyak sisa kalau ikan. Kami timbang banyak sisanya, jadi kami nggak menggunakan ikan lagi. Jadi lebih ke apa sih yang diinginkan oleh penerima MBG itu yang akan menjadi prioritas, insya Allah. Jadi nggak terkesan mubazir dan sebagainya ya bang ya. Wah seru ya, bisa milih ya. Oke, kalau menu kayaknya nggak sekedar ayam, daging juga kadang-kadang menjadi pilihan ya bang ya. Oke, siap. Kalau respons gimana nih bang dari anak-anak penerima manfaat terhadap variasi menu yang disajikan, walaupun sih banyak yang minta ayam dan sebagainya, tapi kan tetap harus divariasikan agar ya nggak monoton ya itu aja. Itu gimana respon mereka tuh? Sebenarnya kalau kita mendengarkan respon dari anak-anak, ya banyak pertimbangan lah kak. Iya. Sebagian ada yang nggak makan ayam, ada yang alergi. Benar. Jadi, tapi kalau respon selama ini alhamdulillah baik lah, bukan dari anak-anaknya aja. Kan saya suka juga ada tim koordinasi SPPG Nunang berserta guru, PIC di sekolah. Kami sekarang memegang 16 sekolah. Di Kecamatan Bebesan. Jadi 16 PIC itu kami dalam beberapa minggu itu ada aja saling tanya gitu, mana respon apa segala macam. Jadi jika ada kendala apa segala macamnya, mereka menyampaikan juga, menjadi bahan evaluasi kami. Tetap diterima ya. Apalagi kalau yang responnya itu positif, mereka terima kasih kayak gitu ya. Pernah nggak ada surat gitu juga ya? Oh banyak kak. Banyak ya. Jadi selain requestan juga istilahnya mereka juga apresiasi dengan menu-menu yang dihadirkan. Oh ini jadi plus sendiri, jadi makin semangat tim SPPG-nya ya bang ya. Nur juga kabarnya nih yang Nur tahu, SPPG Nunang Antara ini berani guide atau kerjasama dengan UMKM yang viral. Kemudian bisa menghadirkan snack premium lah bisa dibilang. Ini kerjasamanya seperti apa bang? Kalau soal belanja itu sebenarnya kembali kepada mitra kak, karena kami nggak boleh belanja dan memesan barang itu ya awalnya nih ada requestan kami setiap minggunya itu saya, pihak mitra, Kak Disa, dan ada akuntan, ada ahli gizi. Kami setiap hari Jumatnya itu hitung-hitungan anggaran apa segala macamnya, dan apa yang udah dilihat sama ahli gizi dihitung kembali sama akuntan sama pihak mitra. Apabila anggaran sama HPP-nya itu sudah pas, baru saya ACC pesan. Gas gitu ya. Kalau uang cukup kenapa enggak gitu ya. Untuk pelaku UMKM yang sering kerjasama ini siapa aja? Kalau di bidang brownies-browniesan itu banyak kan? Ada beberapa. Tapi kalau dari petani langsung itu keseringan itu seperti petani pisang, kentang. Itu langsung mereka datang ke SPPG menawarkan bahan dari mereka, dan mereka memasukkan ke SPPG itu ya dengan sesuai harga pasar, bukan harga mereka menjual ke pasar, tapi harga kita beli di pasar. Itu jadi karena mereka yang menawarkan harganya segitu, atau memang SPPG Nunangnya berani beli harga sesuai pasar?
Memang sebelumnya tujuan ini dibuat itu untuk mensejahterakan petani, Benar. ternak, Iya. ya kan, nelayan itu. Jadi harganya itu memang harus sesuai harga pasar. Dibelanjakan itu memang semuanya sesuai harga pasar, dan setiap 2 minggu sekali itu akuntan ahli gizi wajib survei pasar. Harga pasar. Oke, jadi di sini nggak ada yang merasa apa ya, dirugikan lah bisa dibilang ya. Walaupun si petani kalau jual sama toke kan harganya tetap misalnya 5.000, tapi di pasar 10.000, akhirnya kalau di SPPG tetap bisa 10.000. Iya, Akhirnya jadi rezeki lebih lah untuk Iya, petaninya langsung ya. Iya, betul. Wah, masih buka kerjasama gitu ya. Maksudnya pada tahu ada yang denger gitu kan, habis itu pihak SPPG ya harus survei lagi gitu mungkin ya. Oke, ini juga kabarnya dari SPPG Nunang Antara punya kreativitas mengenakan kostum menarik. Kok bisa ada ide ini muncul gitu? Kayak pakai baju Power Rangers gitu ya. Sebenarnya kalau menggunakan kostum itu sekedar pendekatan tim dari SPPG kami, driver itu, kepada anak-anak sekolah, dan penggunaan itu sebenarnya targetnya itu di kloter 1. Kloter 1 ini dari PAUD sampai kelas 3 SD. Oke. Jadi kan mungkin anak-anak menyambut dengan wajah keceriaan gitu loh. Iya. Jadi menjadi poin kebahagiaan tersendiri untuk kami. Ini jadi kayak ajang rutin nggak Bang? Atau hanya sekali 2 kali gitu? Atau di hari-hari tertentu biasanya? Kalau gimana ya? Kalau menggunakan kostum seperti itu kayak ada kejutan tertentu gitulah. Oh gitu. Bukan sekedar kostum, ada lagi beberapa nantilah. Oke. Bisa dibilang ya. Oke, siap. Yang pernah dipakai kostum apa aja? Power Rangers sama Spiderman. Spiderman ya. Itu semua timnya berarti kok misalnya 3 orang, 5 orang Ya, pakai baju itu 4 semua orang. ya. 4 orang. 4 orang ya, per sekali ngantar. Gimana itu waktu itu? Maksudnya apa ya? Kalau dari survei di lapangan ketika petugasnya pakai baju itu, respon dari anak-anak di sekolah seperti apa? Ya, kalau respon dari anak-anak sekolah itu alhamdulillah mereka itu bahagia. Dan saya lihat dokumentasinya juga anak-anak banyak yang request itu kan di akun TikTok SPPG Nunang itu bahkan ada requestan dari anak Man 1 ya. Dari anak Man 1 ada requestan untuk menyuruh tim kami itu datang menggunakan kostum Power Rangers. Sebenarnya targetnya itu di kloter 1, tapi ada anak yang di kloter 2 ya. Oke, itu sering sebulan sekali atau ada jadwal walaupun kejutan gitu Bang? Atau sudah apa ya? Atau bisa dibilang kemarin itu cuman tapi ini belum lagi gitu? Yang kemarin targetnya udah selesai semua sebenarnya. Udah selesai ya. Anak-anak kloter 1 itu udah. Ada target kostum apa lagi? Masih rahasia. Masih rahasia, Masya Allah. Jadi memang ditunggu aja ya. Intinya sih memang luar biasa ya. Jadi kalau misalnya dari SPPG Nunang Antara ini sudah menghadirkan menu yang kreatif, kerjasama dengan bisa dibilang petani, pelaku UMKM sekitar, tapi juga ada kreativitas yang kemudian dihadirkan agar tim SPPG Nunang Antara ini lebih apa ya, dekat gitu ya. Ada pendekatan humanis Ya, lah bisa pendekatan dibilang. kepada penerima manfaat. Bener. Oke deh, siap. Mungkin ada ini Pak Ilham sebelum mengakhiri dialog ya, ada pesan atau harapan nih untuk masyarakat terkait semangat MBG Nunang Antara. Sebenarnya aku Ultraman. Terus teman-teman aku ada Batman, Iron Man, Spiderman, Captain America. Hero-hero semua loh. Anjay. Ya, kalau soal semangat terutama kepada tim SPPG Nunang Antara lah. Tetap semangat, apalagi tim ASA itu jadwal masuknya itu di malam hari. Ya, saya berharap tim SPPG Nunang tetap kompak. Oke, izin di malam hari emang jam kerjanya seperti apa sih? Kalau
tim masak nih. Kalau tim masak mereka tergantung menu, Pak. Oke. Kalau menunya itu rendang, masuknya itu lebih cepat. Lebih cepat, misalnya jam Lebih 10 cepat, malam, jam 9 10 malam. Berarti jadi- siang nggak kerja ya? Siang mereka istirahat. Oh gitu ya, benar-benar kayak kelelawar Iya. tadi ya Bang ya. Kalau siang berarti dapur MBG kosong atau ada? Enggak juga ya? Kalau dapur SPPG ini 24 jam itu operasional. operasional. Kalau siang tim cuci ompreng masuk. Oke. Bahkan tim cuci ompreng itu mereka masuk jam 2 itu bisa sampai jam 11 malam kadang-kadang. Karena Bahkan pernah di awal launching itu masuk jam 2 siang sampai jam setengah 8 paginya. wow, Pertama-pertama itu pertama kali launching. oke. Itu yang mengundurkan diri ada beberapa kemudian. Ya, karena Tapi sekarang sistem udah kerjanya ngerti ini ya. sistem kerjanya apa segala macam. Ya paling telatnya jam 11 malam. Oke deh, siap, luar biasa. Oke, sedikit lagi closing statementnya Bang, boleh untuk pagi ini? Sebagai penutup lah. Kata-kata penutup sesuai dengan tema kita ya, lezat, bergizi dan penuh ceria, kreativitas dapur MBG Nunang Antara. Ya semoga SPPG ini tetap berjalan dengan lancar. Ada dukungan lah dari masyarakat. Karena SPPG ini bukan sekedar memberikan makan bergizi gratis, namun membuka lapangan kerja untuk masyarakat yang memang betul-betul yang miskin ekstrim gitulah bisa kita bilang. Tujuan Bapak Presiden Republik Indonesia sebenarnya itu membuka lapangan kerja. Satu dapur SPPG aja itu bisa kayak di SPPG Nunang itu mempekerjakan 47 relawan itu yang terdata. Itu yang digaji dari operasional. Oke. Bahkan dari pihak mitra menambahkan ada sekitar 6 lagi. Sekitar 47 tambah 6, sekitar 53. 6 orang itu digaji oleh pihak yayasan. Jadi semoga SPPG-nya berjalan dengan lancar ke depannya, mendapat dukungan lah dari masyarakat. Oke, siap. Terima kasih Bang Ilham ya untuk sharingnya di Dialog MPG. Luar biasa ya untuk kreativitas dari SPPG Nunang Antara, khususnya dalam penyajian MBG, dalam kreativitasnya dalam pengantaran MBG-nya, pemilihan menu dan sebagainya. Semoga apa yang disajikan nih dari dapur MBG Nunang Antara terus dapat diterima lah setidaknya untuk mereka para penerima atau para pelajar yang menerima menu-menu pilihan yang sudah disiapkan oleh dapur MBG Nunang Antara. Sukses selalu Bang Ilham, salam buat teman-teman, sehat selalu karena jam kerjanya kok kita bilang nggak manusiawi ya, tapi memang harus seperti itu ya, karena pagi-pagi harus disajikan fresh, jangan sampai dibuang dan sebagainya lah, atau enggak basi atau apa. Jadi memang jam kerjanya ya seperti itu. Kalau masaknya apa harus cepat, mungkin jam 9 malam sampai pagi. Kalau masaknya agak ringan mungkin jam 12 malam atau jam 3 pagi sampai pagi, sampai pengantaran akhirnya ke sekolah-sekolah menerima MBG. Oke, luar biasa kreativitasnya. Nanti kita tunggu ya kejutan apa dari dapur MBG Nunang Antara nih. Kostum Power Rangers sudah, kostum Spider-Man udah, ada kejutan lain nanti. Silahkan ditunggu untuk pendengar-pendengar Pro 1 RRI Takengon, khususnya yang anak-anaknya ini menerima manfaat dari dapur MBG Nunang Antara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.